Semua permasalahan semua itu dari Allah. Mungkin dengan cara seperti ini Allah tegur hambanya supaya hambanya lebih mawas diri lagi, supaya hambanya memperkuat kualitas iman dan takwa. Itu aja. Jadi masalah dari sini dari situ nggak penting, cuman nambah-nambahin beban pemikiran. Serahkan semuanya. Ingat, kita hidup dalam dunia ini tidak punya apa-apa, ya, termasuk nyawa kita miliknya. Silakan. Wow. Kasih aja mbak. Woi, apa tak tituk gitu. Iya. Matiin dulu ya. Tuh, kalau nggak mau mangga tuh di belakang di sana. Di sana ya. Sana mau mangga enggak? Itu enggak. Oh, ini sana. Tenang. Dulu selesai takutan gimana? Ini bapak-bapak yang ketawa. Kenapa? Oh. Kalau nggak dibawa keluar aja dulu, kalau ini mah nggak mau, ama mama, ya mama. Ada dulu ya. Umur berapa? Tapi ini sebenarnya anak saya sudah dari sini. Dia sebenarnya. Iya, nanti kita ituin. Oke. Ya, nanti tenang aja. Biasa dulu si Akang ini. Ini biasa dulu. Umur berapa deh? 4. Woi, tahun. Gimana setelah dari sini? Alhamdulillah. Majuan. Alhamdulillah. Dulunya badan semua sakit. Saya sekarang bagus lah. Amin. Istri juga sama, tapi ada yang di tulang ekornya itu sedikit, ada yang semenjak diobatin itu ada, tapi sedikit gitu. Kalau saya alhamdulillah. Iya, makanya suruh kesini lagi ya kan ya. Suruh kesini lagi, yang namanya tadi itu saya juga sama manusia biasa, ya tak berdaya dan upaya selain daya upaya yang Allah berikan. Ya, yang saya harapkan sih kesini sudah tidak ada inilah, tapi tetap kita cek ya. Nanti yang mugi-mugi yang kita minta yang terbaiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat si Akang dan keluarga ya, seperti kembali seperti sedia kala lagi. Tidak ada keluhan lagi ya. Batas ya saya meminta dan memohon kepada Allah
karena hanya Allah yang bisa memberikan segala-galanya. Ya, sesama hanya sebatas membantu. Golek rusak nggak mungkin golek lagi yang ngebetulin. Pasti dalangnya kan Allah yang punya semuanya. Akhirnya, nah, insya Allah nanti kita cek semuanya. Tapi apa yang saya rasakan masih ada, cuman bekasnya aja nih. Ya, nanti kita cek semua sampai ke rumahnya lagi. Ya, di sini masih ada yang nanti, cuman bekas-bekasnya aja. Ya mudah-mudahan hari ini yang terakhir udah bersih semua. Amin. Ya, cuman sana dulu contohnya. Enggak apa-apa kalau anak bapak nanti kita dari jauh juga yang udah di lokasi. Ya. Yang benar mah semua pangkal ada di orang tua, anak efek semua. Ada katanya istri saya bilang, karena selama ini kan istri saya yang kerja, tapi selama ini merasa jebol atau gimana? Enggak sih jebol, artinya ada enggak gangguan dari hal itu gitu. Sekarang begini aja Kang ya, yang penting sekarang kita meminta yang terbaiknya sama Allah. Asal saya kudu sehat lagi, asal usaha lancar kembali lancar lagi, asal rumah tangga sejahtera, damai, tentram kembali seperti itu lagi. Amin. Ya, masalah masih ada enggak apa dari sana dari sini, itu syukur sababiyah. Semua permasalahan semua itu dari Allah. Mungkin dengan cara seperti ini Allah tegur hambanya, supaya hambanya lebih mawas diri lagi, supaya hambanya memperkuat kualitas iman dan takwa. Itu aja. Jadi masalah dari sini dari situ nggak penting, cuman nambah-nambahin beban pemikiran, nambah-nambahin dosa. Mending bener mah. Kalau tidak, sudah kemana-mana. Ya, yang jelas udahlah semuanya terima sing lillahi ta'ala karena Allah. Tinggal kita koreksi diri, ngaji diri, perbaiki diri. Nah, tinggal gitu aja. Karena semua apapun yang terjadi tetap kembali kepada diri kita sendiri. Masalah itu kerjaan orang, kiriman dari orang, itu hanya seukur sababiyah. Tanpa izin Allah semuanya tidak akan pernah terjadi. Ya. Udah kelihatan sih sekarang saya udah dapat teman musisi. Ini titik baru katanya. Nah, iya kan ya syukuri apa adanya. Amin, amin, ya. Cuman saya pesan ke depannya ada berapapun rezeki yang datangnya semua mau dari arah mana aja, semuanya itu kan dari Allah. Setiap rezeki yang kita terima itu ada yang dititipkan sama Allah kepada kita sebesar 2,5%. Ya, bersihkan itu rezeki yang kita terima itu 2,5%, bagikan ke fakir, ke yatim. Ya itu dah yang saya belum jalan. Nah itu jalankan, karena hidup kita itu nggak cukup hablum minallah. Ya, nggak cukup dengan hubungan sama Allah. Hablum minannasnya juga harus dijalankan, yang mana jadi urusan kita kepada sesama. Kadang merasa banyak uang kok kurang berkah. Ingat, sedikit kurang, banyak kurang, apalagi sedikit. Ya, kadang begitu. Ya, banyak kurang, apalagi sedikit. Sekarang bagaimana caranya? Sedikit cukup, banyak bisa. Ya, itu caranya. Ya, jalankan. Walaupun tapi, maaf potong. Ya, baru dari sini 1, 2, 3. Ada titik terang nih katanya. Kayak gitu. Dia nih, dia katanya, oke, langsung. Sekarang dia baru mau berangkat ini, artinya setelah dari ini kan prepare, udah dapat seniman baru untuk pasangan istri saya. Semua sudah prepare, langsung jalan gitu. Ya, tapi titik terangnya ada dari sekian tahun gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu semua dari Allah. Walaupun istri berbeda keyakinan, saya yakin
Aku yakin karena Allah semua agama mengajarkan yang benar, ya, mengajarkan kebaikan maksudnya, ya. Maksud saya semua agama itu mengajarkan kebaikan, maksud saya salah tadi ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Ini waktunya sebentar lagi masuk Islam. Amin, amin, amin. Itu maksud saya sih, biar seimbang. Jadi sebentar aja. Iya, ya mudah-mudahan ya apa itu. Jadi kalau menurut saya ya tadi kembali lagi, semua agama mengajarkan kebaikan, ya, ya itu tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. Apapun itu agamanya, kalau itu buruk itu bukan agamanya, oknum manusianya. Ya gitu. Jadi mungkin dengan cara tadi itu sisihkan 2,5% bagikan ke fakir, mungkin di kepercayaan beliau juga ada, mungkin beda nama. Ya, gitu. Jadi dari penghasilan siakan itu nanti tinggal bersihkan, bagikan ke fakir sebesar 2,5%. Kecil 1.025.000. Jajan anak kita aja lebih sehari, ya kan? Ya, nah di situ mudah-mudahan setelah apa dijalankan baik ya tadi itu kualitas keimanan dan ketakwaannya perbaiki ya. Kalau kita mau memperbaiki ibadah kita, insya Allah hidup kita diperbaiki Allah. Ya, tinggal itu aja ya. Apapun yang akan rasakan katanya sudah enak, sudah ini, ada titik terang, itu bukan dari saya. Allah, itu bukan berkat saya, berkat si akan dan keluarga. Tabah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Bukan dari saya, bukan berkat saya. Ya, saya hanya sebatas membantu dengan apa yang saya bisa. Ya, pakai mediator itulah cara saya. Ya, cara saya seperti itu. Masalah hakikat Allah itu kuncinya ada pada diri akan sendiri. Nah, apapun yang akan terima, apapun yang akan merasakan hari ini, katanya udah enak, alhamdulillah udah ada titik terang, bukan dari saya, bukan berkat saya, itu semua dari Allah, berkat akan sekeluarga. Tabah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Allah itu ada, itulah yang diterima ya. Itu bukan dari saya atau berkat saya, sesama itu hanya sebatas membantu. Makanya di awal saya pertama ketemu itu saya bilang Allah yang menyembuhkan, kunci ada pada diri masing-masing. Saya hanya sebatas membantu. Ya, kalau saudara saya, rekan saya, apa kawan-kawan saya datang kemari untuk mencari kesehatan, salah tempatnya, bukan di sini. Carilah kepada Allah. Tapi kalau cari syariat, insya Allah saya bantu. Ya, kalau cari sehat, jangan ke sini. Salah, saya nggak bisa nyakitin orang. Ya, kalau nyari gudang orang merah, insya Allah ada sebatang dua batang lagi. Ya, itu. Kalau cari sehat jangan ke sini. Karena saya tidak bisa nyakitin orang. Ya, yang bisanya Allah. Ya itu aja. Ya, insya Allah udah ini semuanya. Nanti kita cek semuanya, kan tenang. Ya. Sudah, Mbak, silakan. Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Di sini mah Mbak ya, nggak boleh tegang. Di sini ditutup santai, relax, pasrahkan semuanya kepada Tuhannya, ya. Karena Tuhannya yang mempunyai segala-galanya, bukan saya. Ya, tenang aja. Di sini mah bukan acara keagamaan, ini mah pengobatan. Ya, relax, tenang ya, santai aja, ya. Yes, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, tadi tuh menurut kepercayaannya masing-masing. Mohon maaf ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ya, minta bantu doanya buat beliau-beliau supaya disegerakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, buat beliau-beliau biar kembali seperti sedia kala, tidak kurang suatu apapun. Dan balik lagi ke ide pasar ya, di pasar kembali damai, tentram, sejahtera, apa yang dimaksud dan tujuannya datang kemari dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allah Fadil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua toh. Baik. Mohon izin. Sisir semua. Baik kediaman beliau-beliau dan tempat-tempat yang berkaitan dengan beliau dan keluarganya. Datang aja Kang ya. Kang siapa tuh lupa saya. Nandang. Oh ya Kang Nandang. Kalau anak kecapean, ya kecapean, udah tenang aja, terus nggak ada apa-apa. Ya itu cuma kecapean, ya udah tenang aja. Mungkin sekarang udah enak kan, ya. Jangan semuanya dikaitkan dengan boy, karena nantinya hanya bisa membebani pemikiran kita yang tidak. Ya, udah. Pokoknya Simba, si Akang, tenangkan pikirannya, ya. Kuasai jiwa dan pikirannya. Kalau pikiran tidak bisa dikuasai, jangankan bab rezeki, jangankan bab usaha, ya. Bab ibadah pun pasti terganggu. Bukan itu? Ya, tenangkan. Jangan libatkan semuanya ke bab goib. Karena sampai kapan pun tidak akan mendapatkan ketenangan. Sakit dikit, kepala sakit, pikir santai, nggak baik. Sakit kepala contohnya pikir, kita istirahat gimana, makan kita gimana, ya positif thinking, insya Allah, ya udah tenang ya, kecapean beliau, ya tenang aja. Ayo Alfa. Mohon maaf, izin menyampaikan untuk mereka yang ada pada diri mereka masing-masing sebetulnya hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Namun di sana, di tempat-tempat tinggal mereka, masih ada beberapa yang tersisa yang pada waktu pertama mereka datang kemari kabur melarikan diri. Apa yang dirasakan di badan mereka untuk saat ini sebetulnya yang paling besar pengaruhnya adalah dari rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang berlebihan. Karena mereka berdua sampai saat ini masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada diri mereka. Bertahun-tahun menderita. Makanya terkadang ada sedikit yang dirasakan, terutama di kepala. Mereka sudah panik, sudah takut. Kenapa saya ini? Jangan-jangan saya ini terkena serangan lagi. Di sini sering berat, sampai kemari kaku. Dua-duanya pun sama. Ketangan terkadang seling kesemutan, terkadang cember, terkadang kaku, lemas. Kemudian di sini, di pinggang, bukan hanya linu, terkadang juga terasa panas. Sampai di kaki, sering cember, panas, kesemutan, terkadang mati rasa, terkadang berat rasanya dipakai melangkah.
Itu akibat beratnya beban-beban pemikiran, beban-beban penderitaan yang mereka rasakan selama ini. Sudah kesana kemari, tidak ada perubahan. Itu yang menjadi beban pemikiran mereka. Ditambah lagi memikirkan bagaimana nasib keluarga mereka ke depan. Sudah ya, serahkan semuanya. Ingat, kita hidup dalam dunia ini tidak punya apa-apa, ya, termasuk nyawa kita miliknya